Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Oke, bacanya hukum Kirchhoff ya, tapi kebanyakan orang juga biasa menyebutnya hukum Kirchhoff, itu tidak apa-apa, pilihan masing-masing. Oke, di hukum Kirchhoff ini ada dua hukum. Yang pertama, kita akan bahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, Ibu singkat aja. Bukan IK ya, tapi maksudnya hukum 1 Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ini sebenarnya berbicara tentang seperti hukum kekekalan. Nah, hukum 1 Kirchhoff diilustrasikan misalnya ada seperti ini, dimana ini I ini adalah arus. Nah, ada tanda panahnya tuh, ada yang menuju ke dalam, ada yang keluar, atau ada yang masuk atau yang keluar. Dimana hukum, Ibu tulis di sini, hukum 1 Kirchhoff itu dinyatakan seperti ini. Jumlah atau sigma I masuk sama dengan sigma atau jumlah I keluar. Makanya tadi dikatakan dengan kekekalan. Jadi I masuk sama dengan I keluar, atau arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, kalau di hukum 1 Kirchhoff ini langsung aja kita masukkan nih berdasarkan gambar yang ini, yang mana saja I yang masuk sesuai dengan tanda panah. Berarti yang masuk adalah I1, kemudian ditambah dengan I2 juga masuk. Yang mana lagi yang masuk? I2 maksudnya I3 juga. Kemudian yang I keluarnya ada I4, ditambah I5 juga keluar. Oh, ternyata I6, atau Ibu sini aja ya, ketinggalan tadi. Nah, I6, atau kalian tulis I1, I2, I3, I6 sama dengan I4 sama dengan, tambah I5 sama saja. Nah, jadi hukum 1 Kirchhoff itu berbicara tentang jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, langsung ke contoh soal. Di sini Ibu punya contoh soal seperti gambar, ada I sebanyak 6, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, diketahui I1-nya 2 ampere, kemudian I2-nya 3 ampere, I3-nya 4 ampere, I5-nya 5 ampere, dan I6-nya 7 ampere aja. Nah, 7 ampere. Nah, di sini I4 yang ditanyakan, di mana I4 ini belum ada arahnya dan belum ada nilainya. Jadi yang ditanyakan nilai dan arah dari I4. Bagaimana caranya? Menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Di mana I jumlah I masuk, Ibu singkat IM ya, ini maksudnya I masuk sama dengan I keluar. Itu kita kelompokkan. Nah, yang mana saja yang masuk? Yang masuk I1, I2, I3 dan I6. Oke, kita masukkan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I6. Nah, untuk I keluarnya sementara ini baru I5 saja. Nah, jadi sementara seperti ini, I masuk sama dengan I keluar. Kita masukkan saja dulu yang ada. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan 7. Ini 16, 7. Oh, mohon maaf, Ibu terbalik. Terbalik, di sini I6-nya yang 7, di sini I5-nya yang 5. Nah, baru ini benar. Ini 16 dan di sini 5. Nah, tadi kata hukum 1 Kirchhoff bahwa I masuk itu harus sama dengan I keluar. Di sini nyatanya yang kita dapat adalah 16 sama dengan 5. Nah, berarti supaya harusnya 16 sama dengan 16 dong, atau 5 sama dengan 5, tapi kan nggak mungkin 5 sama dengan 5. Di sini aja ada yang lebih besar, yaitu 16. Berarti harusnya di sini sinkron 16 sama dengan 16. Maka bisa langsung kita tebak, kita nyatakan seperti itu, bahwa maka I4 di sini harus menjadi I keluar. Supaya di sini juga bisa jadi 16 kan. Nah, jadi I4
mohon maaf bukan I4. Jadi gini, 16 sama dengan 5 ya, ditambah dengan I4. Nah, kemudian I4 nya kita balik ke sini, jadi 16 dikurang 5, maka I4 sama dengan 11 ampere. Arahnya ke luar. Jadi kalau I4 nya 11 kan langsung aja nih, misalnya ditambahkan di sini 5 ditambah 11 kan 16. Jadi akhirnya 16 sama dengan 16 seperti itu. Berarti arahnya keluar. Kita lanjut ke hukum 2 Kirchhoff. Nah, di mana persamaan yang digunakan pada hukum 2 Kirchhoff ini adalah sigma I kali R ditambah sigma E sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan pada hukum 2 Kirchhoff. Kemudian di sini Ibu punya ilustrasi seperti pada gambar ini ya. Ini ada suatu rangkaian listrik. Ini hanya contoh saja, tentunya nanti kalian akan menemukan rangkaian yang berbeda dengan ini. Di rangkaian ini terdapat 2 buah sumber tegangan. Di sini sudah Ibu gambarkan lengkap dengan hambatan dalamnya juga. Kemudian ada, kita misalkan aja sumber tegangannya ada baterai seperti itu ya. Kemudian ada 3 buah hambatan luar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan pada hukum 2 Kirchhoff ini. Di sini Ibu tulis ada 4 aturan. Biasanya ada yang nulis cuma 3 seperti itu. Cuman Ibu perjelas seperti itu ya. Nah, yang pertama itu aturannya adalah tentukan arah arus listriknya secara sembarang. Nah, yang Ibu tulis di dalam kurung ini maksudnya biar gampang, arusnya kita tentukan dari positif ke negatif baterai. Nah, seperti yang sudah kita bahas itu kan arus mengalir itu dari kutub positif menuju kutub negatif, seperti itu ya yang dimaksud. Nah, kemudian katanya tentukan arah loopnya secara sembarang. Nah, agar gampang kita sepakat aja arah loopnya kita samakan dengan arah arusnya. Nah, kemudian nomor 3, jika arah loop menemui kutub negatif, menemui kutub positif baterai terlebih dahulu, maka GGL akan bernilai positif, dan jika arah loop menemui kutub negatif baterai terlebih dahulu, maka GGL akan bernilai negatif. Sebaliknya seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja kita coba menggunakan gambar yang ini, rangkaian listrik yang ini, dan kita terapkan aturan-aturan pada hukum 2 Kirchhoff ini. Nah, misalnya nanti di soal itu biasanya nih kalian disuruh cari maksudnya cari penyelesaian tentang kuat arusnya yang mengalir. Misalnya ditanyakan itu kuat arusnya mengalir, baik itu yang mengalir di R3, R1 atau R2 seperti itu. Bisa juga berapa beda potensialnya. Nah, beda potensial di R1, R2, R3 misalnya saja itu contohnya ya. Jadi semua kalau ada soal yang seperti ini maka harus diselesaikan dengan hukum 2 Kirchhoff. Nah, langsung saja kita ke menggunakan gambar yang ini. Menggunakan persamaan yang ini tentunya. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah dari gambar ini, pertama-tama kita harus tentukan arusnya. Katanya tadi tentukan dulu arah arus listriknya secara sembarang. Biar gampang arahnya kita tentukan dari positif ke negatif. Oke, kita tentukan dari sini, yang dari sumber tegangan ini arus I1 nya kan seperti ini kan dari positif ke negatif. Ini kita tulis I1 melewati R1, kemudian keluar ke R3 menuju negatif baterai ya. Nah, I3 kemudian akan diteruskan dan bertemu kembali ke kutub negatif. Kemudian untuk yang di sebelah sini, sumber tegangan yang ini, maka arusnya mengalir dari sini. Berarti karena ini R2 maka I-nya I2 ya. Nah, I2 kemudian bertemu dengan R2 dan lanjut lagi keluar ke I3. Bertemu dengan R3 dan menuju ke kutub negatif baterai atau baterai yang kedua ini. Setelah itu katanya sebelum ke langkah yang kedua, dari gambar ini tadi sudah ada tuh, kita harus mengelompokkan berdasarkan hukum 1 Kirchhoff itu yang I masuk sama dengan I keluar.
tulis aja di sini. Ini berdasarkan gambar ya. Nah, kita pakai hukum 1 Kirchhoff. Persamaannya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kita kelompokkan sekarang. Yang tadi yang masuk yang mana? Kan dari sini nih. Nah, kemudian keluar ke I3. Nah, kalau yang ini kan dari sini I2 ke I3, berarti yang I masuknya itu ada I1 dan I2. Plus I2 sama dengan yang keluarnya adalah I3. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke langkah yang kedua. Tentukan arah loopnya. Nah, loop itu maksudnya yang ini ya, yang rangkaian ini namanya loop. Ini karena ada 2 kotak seperti ini makanya ada 2 loop. Kita tulis aja di sini, ini loop 1, ini loop 2. Oke, yang kedua tentukan arah loopnya. Karena tadi yang supaya gampang, loopnya kita samakan aja dengan arah arusnya. Karena arah arusnya ke sini ya, berarti searah dengan jarum jam. Nah, kalau yang ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kita gambarkan saja supaya lebih jelas. Itu kita gambar ini kan seperti itu. Kita kasih tanda panah di ujungnya. Kemudian yang ini berlawanan dari positif ke negatif, maka akan menjadi seperti ini. Oke, setelah ditentukan arah arus dan arah loopnya, langsung dimasukkan ke rumus atau persamaan dari hukum 2 Kirchhoff. Kita tinjau satu-satu. Loop 1 dulu, kita lupakan loop 2 nya ini, kita tutup dulu. Kita pakai loop 1. Nah, yang loop 1 kita lihat katanya sigma I dikali R. Nah, I dan R mana saja yang ada di loop 1. Dan kita lihat arahnya kan semuanya searah, berarti positif aja. Nah, yang awal ini kan I1 yang dilewati, I1. Nah, di sini hati-hati, R-nya ini ada hambatan dalam dan ada hambatan luarnya, berarti kita tulis dua-duanya. R1 ditambah R kecil nih hambatan dalam. Kemudian melewati lagi I3 dan R3. Nah, setelah itu dia tidak ada lagi kan yang dilewati dan sampai ke kutub negatif baterai. Berarti ingat tadi, jika arah loop menemui kutub negatif baterai terlebih dahulu, maka nilai GGL-nya atau nilai E-nya akan bernilai negatif. Karena ini kan arahnya bertemu dengan negatif dulu ya. Berarti di sini tulis aja negatif E sama dengan 0. Nah, ini untuk loop 1. Kita rubah aja seperti ini supaya lebih sederhana. I3, R3 ini dipindah ke ruas yang kanan, maka jadi positif. Nah, kita bilang aja ini persamaan 1. Nah, kemudian kita geser untuk loop 2. Oke, sekarang yang dilihat ada loop 2. Tetap menggunakan persamaan IR tambah sigma. Oke, hukum 2 Kirchhoff. Nah, yang kedua kita lihat. Nah, di sini yang ketemu dulu apa? I2. Ingat, I2 di situ ada 2 R-nya, hambatan luar ditambah hambatan dalam. Kemudian bertemu lagi dengan I3, R3 dan tetap IGGL-nya bernilai negatif karena yang bertemu duluan adalah kutub negatifnya. Berarti ditambah, tulis yang di sini tadi kita tulis S1 gitu ya. Terus di sini E2 supaya membedakan saja. Terus tinggal ditulis lagi seperti ini. Pindah. Dan ini menjadi persamaan 2. Nah, kalau sudah dapat 2 persamaan seperti ini, nanti 2 persamaan yang ini itu disesuaikan saja dengan apa yang akan dicari, apakah itu I1, I2, I3 atau tegangannya dan lain-lain, kemudian dieliminasi. Oke, seperti itu untuk dihukum 2 Kirchhoff. Oke, kita langsung ke contoh soal saja supaya lebih jelas tadi tentang hukum 2 Kirchhoff. Di sini Ibu punya soal pada rangkaian arus listrik sederhana seperti pada gambar, tentukan kuat arus pada I1-nya. Nah,
Di sini sudah Ibu tuliskan diketahuinya apa saja yang ditanyakan, kemudian penyelesaiannya. Kita ikuti langkah yang sudah Ibu jelaskan seperti tadi. Kita cari dulu arah arusnya. Nah, maka yang pertama akan kita lakukan, kita lihat dulu ini ada 2 loop ya. Ini loop 1, kemudian loop 2. Sekarang kita lihat nih dari Ibu tambahkan di sini positif negatif. Oke. Kita lihat di sini ada, Ibu tulis aja di sini R1, kemudian ini R2, dan ini adalah R3-nya. Oke. Nah, dari sini berarti ada I1 ya, ini I1. Nah, melewati R1 kemudian keluar menuju I3. Menuju R3, maka kan di situ I3 namanya. Kemudian di sini dari positif ya, dari positif harusnya arahnya seperti ini ke I2, kemudian masuk ke I3 sama seperti ini, dan balik lagi ke kutub negatif baterai yang di E2. Oke, langsung yang pertama yang kita harus tentukan adalah I masuk sama dengan I keluarnya. Nah, I masuknya apa saja? Di sini I sama seperti contoh soal tadi, I1, I2 sama dengan I. Tadi tentukan I masuk dan I keluarnya. Kemudian kita tinjau loop 1. Oke, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama adalah loop 1 dengan persamaan hukum 2 Kirchhoff. Oke. Nah, kita lihat I dengan R apa saja yang dilewati yang ada di loop 1 maksud Ibu. Kita tutup dulu yang loop 2 ini ya. Nah, yang loop 1 ini ada I1. Tulis I1. Kemudian ada R1. Tidak ada di sini, tidak ada hambatan dalam ya, jadi tidak perlu kalau tidak ada. Kemudian searah lagi ketemu dengan I3 dan R3. Setelah itu tidak ada lagi yang dilewati, langsung ketemu kutub negatif baterai, berarti negatif langsung saja ditulis negatif E1 sama dengan 0. Kemudian langsung kita masukkan aja nih. Nah, R1 kan R1 I1 kan belum ada, berarti kita masukkan R1-nya 2, kita balik aja supaya lebih enak. Berarti 2 I1 ditambah I3-nya juga tidak ada. R2-nya 2, I3 minus 6. Kita balik 6-nya kita jadikan positif. Kita pindah ke ruas sebelah. Nah, oke. Ini sudah jadi seperti ini. Maka kita akan sederhanakan. Ini kan bisa disederhanakan nih. Ini kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 3. Maaf, dibagi dengan 2, lebih kecil, masih bisa dibagi dengan 2. Ini semua dibagi dengan 2, maka menjadi I1. Ini 2 dibagi 2 kan hilang, sisa 1 maksudnya. Jadi tidak perlu dituliskan, 6 bagi 2 adalah 3. Maka ini menjadi persamaan satunya. Nah, kalau udah jadi gini, udah yang loop 1, kemudian lanjut ke loop 2. Di loop 2 sama menggunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff. Oke, kita lihat loop 2 apa saja. Nah, dari sini ya, kan dari positif ke negatif. Ingat, dari kutub positif ke kutub negatif. Yang pertama dilatih adalah I2. Tentu saja R2. Kemudian I3 dan R3. Nih, I3 dan R3 balik lagi ke kutub negatif. Nah, negatif lagi ketemunya, berarti negatif E2 sama dengan 0. Kita masukkan I2 R2. R2-nya berapa? R2-nya kan 1. Tidak perlu kita tulis, langsung aja. Kalau 1 I2 gitu kan sama aja. Kita tulis aja gini, I2. 1 itu kan tidak perlu ditulis. Sebenarnya ada nih di depan sini 1 konstantanya, tapi tidak perlu. Oke, I3 dan R3. R3-nya 2. Berarti 2 I3 minus 8 sama dengan 0. Kita ubah lagi sama dengan 8. Nah, biar lebih sederhana. Lebih sederhana maksudnya 8-nya jadi positif seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita substitusi, belum sampai situ ya.
belum selesai. Untuk menemukan persamaan 2, maka gini, substitusi persamaan ke persamaan yang di atas ke persamaan 1. Oh, kita rubah aja. Maaf. Di sini yang hukum 1 Newton ini dijadikan persamaan 1, kemudian yang ini dijadikan persamaan 2. Nah, yang ini kita substitusikan ke persamaan 1. Maksudnya seperti apa? Kita tulis dulu. Di sini kan I2 persamaan satunya tadi kan I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ini kan persamaan 1 tadi. Nah, untuk menghilangkan I2-nya di sini maka kita substitusi ke persamaan yang ini. Kalau kita balik, yang dicari adalah I2 kan jadinya I3 min I1 seperti itu. Ini persamaan 1 sama saja. Nah, baru kita substitusi yang ini. I2-nya kita ganti. Yang ini tadi menjadi gini. I2-nya kita ganti sama yang di atas ini, berarti I3 min I1 ditambah tetap 2 I3 sama dengan 8 seperti itu. Nah, ini bisa ditambahkan. Nih I3 ini kan dengan 2 I3 ini bisa ditambahkan. Berarti 1 ditambah 2 adalah 3 I3 min I1 sama dengan 8. Nah, ini persamaan 3. Setelah dua-duanya dapat persamaan 2 dan 3 ini yang kita eliminasi. Nah, Ibu sambung sini aja ya. Eliminasi mana ya? Ibu sambung di sini aja. Kalau sudah tadi dapat persamaan 3, sini eliminasi. Eliminasi persamaan 2 dan 3. Tentu kalian sudah belajar dong teknik eliminasi di matematika. Kita tulis persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya I1 ditambah I3 sama dengan 3. Kemudian persamaan 3-nya tadi 3 I3 minus I1 sama dengan 8. Nah, kalau sudah seperti ini untuk menghilangkan I3-nya ini kan yang dihitungkan tadi I1. Nah, I3-nya ini harus sama. Makanya kita gunakan eliminasi ini masing-masing gini aja. Karena ini I3, 3 I3 kita harus sama-sama dijadikan sama seperti itu. Kita kali aja, yang ini kali 1, yang ini kali 3. Maka dia akan hilang nanti, akan sama. Ini kali 1, kemudian mohon maaf ini dikali 3, maksudnya ini dikali 1. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Ini semuanya dikali 3, berarti 3 kali I1 kan 3 I1 ditambah 3 I3 sama dengan 3 kali 3 9. Kemudian ini semuanya dikali 1 berarti tetap sama. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita kurangkan. Ini 3 I3 dan 3 I3 ini kan sama. Ini kurang ini kan habis. Berarti sisa gini 3 I1 dikurang negatif I1. Berarti 3 kurang negatif 1 kan berarti 4 kan. 4 I1 9 kurang 8 1. Nah, I1-nya sama dengan 1 dibagi 4 dong. I1-nya adalah 0,25 ampere. Nah, itu untuk mencari 1. Udah ketemu nih I1-nya. Kalau misalnya nih nanti pertanyaannya tuh nggak cuma I1, tapi ditanya I1, I2, I3 seperti itu. Nah, bisa kita cari, misalnya kita mau lanjutkan, kita cari I3. Nah, I3 itu bisa kita dapat dari persamaan yang ini kan ada I3-nya nih. Nih, I3-nya ada, I1-nya juga ada. Bisa juga sih dari persamaan ini, terserah mau pilih yang mana dari 2 persamaan yang ini. Kayak yang ini misalnya ya. Nah, ini untuk mencari I3. Misalnya 3 I3. Itu persamaan 3 I3 dengan I1 sama dengan 8. Nah, kita mau cari I3-nya. Berarti kita masukkan aja gini, 3 I3 kan tetap. I1-nya berubah. Dimasukkan nih nilai yang udah kita dapat 0,25 sama dengan 8 gitu. Berarti 3 I3 sama dengan 8 dikurang 0,25. Mohon maaf ditambah, ini kan positif. Ini negatif yuk. Dipindah ke ruas kanan jadinya positif. Nah, kemudian tinggal ditambah saja. Kemudian kalau I3 kan berarti ini dibagi 3 gitu. Hasilnya kan 8 tambah 0,25, 8,25 dibagi 3. Hasilnya adalah 2,75 ampere. Nah, untuk I3. Kalau lanjut lagi ke I2, langsung saja pakai persamaan yang di persamaan 1 tadi.
bahwa persamaannya tadi, persamaan 1 kan ini nih, I1 tambah I2 sama dengan I3. Kalau jadi I2 yang dicari kan I3 dikurang I1 seperti itu. Berarti Ibu lanjut aja ke sini. Nah, berangkat dari persamaan 1, maka I2 sama dengan I3 min I1. Masukin aja, I3-nya 2,75, I1-nya 0,25 ampere, berarti 2,5 ampere untuk I2. Oh, mohon maaf ini. Oh ya benar, I2. Nah, jadi kalau ditanya nih, tadi pertanyaan cuma sampai I1, tapi kalau misalnya nanti ditanya tiga-tiganya, I1, I2 dan I3, caranya seperti ini. Oke, kita akan bahas tentang energi listrik selanjutnya. Nah, energi listrik ini disimbolkan dengan W besar. Kemudian ini ada persamaan umumnya. Persamaan umumnya adalah W sama dengan P dikali T, di mana P ini adalah daya listrik, satuannya watt. Kemudian T adalah waktu, satuannya S. Dan energi sendiri, satuannya adalah joule, sama dengan energi-energi lainnya, semua satuannya joule, atau bisa disingkat dengan J, seperti itu saja. Oke, dari persamaan umum ini itu nanti apabila diturunkan akan mendapat beberapa persamaan untuk energi listrik ini. Nah, yang pertama adalah persamaan umum, kemudian ada yang ini W sama dengan V dikali I dikali T. Nah, ini. Kemudian ada lagi, ini Ibu tulis keterangannya sudah ya, tentu kalian udah kenal semua besarannya. Kemudian ada yang ketiga, W sama dengan I dikali R dikali I dikali T lagi. Nah, atau I kuadrat R dikali T. Dimana persamaan ini tuh didapat dari persamaan yang ini. Dimana V dengan I di sini itu kan adalah hukum Ohm ya. Nah, hukum Ohm kan, ya Ibu tulis sini ya, hukum Ohm itu kan V sama dengan I dikali R ya. Nah, dari hukum Ohm yang V dikali R ini, maka dijabarkan V-nya ini adalah I kali R. Jadi V diganti dengan I dikali R, kemudian dikali I dikali T sama. Oke, ini T-nya T kecil, mohon maaf. Nah, karena I ada 2, langsung disamakan aja I kuadrat dikali R dikali T. Kemudian ada lagi nih persamaan, W sama dengan V kuadrat per R dikali dengan T. Jadi ada 4 persamaan dari energi listrik. Kemudian kita lanjut. Oke, setelah energi listrik tadi ada yang namanya juga daya listrik. Nah, dari persamaan energi listrik tadi kan ada yang P-nya tuh. Nah, P itu adalah daya. Tinggal dibalik saja dari persamaan umum energi listrik tadi, maka didapat daya. Nah, kita tuliskan di sini daya, simbolnya P besar. Di sini ada beberapa persamaan dari daya listrik. Kemudian Ibu tambahkan sedikit catatan bahwa daya, ada yang namanya daya disipasi, di mana daya disipasi itu adalah daya yang hilang atau berubah menjadi kalor. Nah, kalau misalnya ditanya daya disipasi, nanti rumusnya yang ini ya, bukan yang ini bukan, tapi yang ini yang warna ungu ini, Ibu kotaknya warna ungu atau yang warna pink ini. Nah, jadi jika ada arus listrik melalui sebuah hambatan itu, maka dia akan menyebabkan kalor. Maka ada yang namanya daya disipasi atau sebelumnya pasti kalian sudah pernah belajar tentang hukum kekekalan energi, di mana dikatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat dirubah bentuknya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam penggunaan setrika. Nah, setrika itu kan dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Rice cooker yang buat kalian masak itu kan sama saja. Kemudian juga seperti kulkas. Nah, itu kulkas itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Oke, nah di sini Ibu akan jelaskan hubungan energi listrik dengan energi yang lainnya. Contohnya yang pertama, hubungan energi listrik dan kalor. Ada 2 aja ya, Ibu mau jelaskan di sini. Satunya hubungan energi listrik dan energi potensial. Nah, untuk energi listrik dan energi kalor, kalau misalnya nanti ada di soal kalian dapat, maka akan menggunakan persamaan yang ini. Berarti ini energi listrik E sama dengan ini maksudnya energi listrik ya, ini Q ini adalah energi kalor. Energi listrik tadi kan P dikali T sama dengan MC delta T ini kan kalor. Kalau kalian pelajari itu sudah ada di kelas 11, itu ada kalor, persamaannya MC dikali delta T. Di sini sudah Ibu tuliskan persamaannya. Kemudian ada lagi hubungan energi listrik dan energi potensial. Nah, di mana energi persamaannya seperti ini, sudah Ibu turunkan. Energi potensial sama energi listrik. Energi potensial kan rumusnya M kali G kali H. Kemudian energi listrik tadi P dikali T. Nah, kenapa ini berubah jadi rho? Nah, di sini massa jenis itu kita ketahui rumusnya adalah M per V. Massa per
volume. Jadi massa di sini dirubah. Jadi kalau massa kan jadinya rho dikali volume seperti itu. Nah, massanya dirubah rho kali volume kali G kali H sama dengan P dikali T. Kemudian T-nya dirubah ke sini. Jadi seperti ini, T-nya dipindah ruas ke sebelah kiri. Jadi rho kali V per T kali G kali H sama dengan P daya listrik itu ya. Nah, V per T-nya ini sama dengan Q. Jadi kita harus tahu bahwa Q itu apa? Q itu adalah debit air. Nah, Q itu rumusnya adalah volume per T. Ya, Bu kotakin ya supaya kalian bisa bedakan gitu. Nah, jadi rumus yang ini kalau misalnya contohnya biasa di soal-soal itu untuk menghitung daya listrik yang digunakan oleh generator atau PLTA seperti itu.